Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Hari ini hari Senin tanggal 15 Maret 2021. Kita akan mulai di bab 7. Temanya adalah perkembangan teknologi. Pak Anda harapkan kalian selalu dalam keadaan yang baik. Kita akan mulai belajar ya anak-anak. Oke, anak-anak, kita belajar di subtema 1 untuk pembelajaran 1 itu tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, anak-anak, lihatlah tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, kita tinggal di kota yang kecil, tetapi udaranya masih sejuk, tanahnya subur, dikelilingi, bahkan rumah kalian dikelilingi sawah ataupun dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggal kita. Kaya akan hasil kebun dan sayur mayur, serta berlimpah susu, daging, dan telur. Nah, terampilnya warga tempat tinggal kita, bekerja sama bisa mengolah hasil alam menggunakan teknologi yang sudah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi kita sesama. Nah, seperti ini, ada pengolahan tempe, yogurt, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, kita akan memulai menyimak suatu bacaan yang Siti tunjukkan, yang intinya tentang teknologi pangan. Nah, apa itu teknologi pangan? Kita simak bacaan berikut. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberikan makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan itu adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Contohnya, kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu dan tempe, serta kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar dapat bertahan lama. Teknologi pangan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ibu Edo sedang membuat tahu.
Edo mengajak teman-temannya untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin membuat atau belajar membuat tahu. Cara membuat tahu itu cukup mudah. Pertama-tama, ibu harus menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada kampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah itu diberi cuka dan didinginkan. Adonan tahu siap dicetak. Nah, seperti pada gambar. Lanjut ya. Luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan yang tidak baku seperti yang sudah ditunjukkan. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini sudah tertutup, maka akan terlihat luasnya. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A itu ada 8. Kemudian kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Nah, berapakah luas kain A dan B? Maka luas kain A adalah 8 persegi dan luas kain B itu ada 16 persegi. Pola irama dan kuat lemah ketukan. Anak-anak, pada masa lalu manusia itu memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu. Setelah semakin cerdas, manusia mulai bercocok tanam. Mari kita cermati lagu bertanam berikut. Lagu Yuk Bertanam memiliki pola irama 4/4. Artinya apa? Artinya setiap birama terdapat 4 ketuk yang terdiri atas ketukan lemah dan kuat. 4 ketukan. Nah, kita lihat dulu. 1 birama. Ingat ya. Dari tanda ini, tanda yang Pak Andre beri tanda merah, Pak Andre kotaki. Nah, seperti ini. Terdiri dari 4 ketuk. Nah, kita lihat lagi ya. Ketukan yang pertama ada 1. Nah, ini karena ada 2, jadi setengah-setengah, maka ada 2. Kemudian 3, 4. Jadi setiap birama terdapat 4 ketukan. Nah, di mana letak ketukan kuat dan ketukan lemah pada lagu pola irama itu? Kita cermati anak-anak. Pada lagu terdapat tanda lebih besar. Nah, seperti ini. Lebih besar. Tanda tersebut menunjukkan letak ketukan kuat.
Ketukan kuat itu selalu berada pada ketukan pertama setiap birama. Nah, kalau dilihat selalu di dalam atau di ketukan awal atau ketukan pertama. Ya, ketukan kuat selalu berada pada ketukan pertama pada setiap birama. Ingat ya anak-anak. Kemudian untuk ketukan kedua, ketiga, dan keempat adalah ketukan lemah. Ketukan lemah itu ketukan yang dinyanyikan secara teratur. Oke, anak-anak, nanti Pak Andre minta tolong kalian untuk bersama orang tua, minta tolong bantuan orang tua untuk mencoba mengukur luas benda-benda yang ada di rumah, seperti meja makan dengan menggunakan alat ukur yang tidak baku. Contoh alat ukur untuk tidak baku itu dapat digunakan atau menggunakan kertas atau buku. Itu ya anak-anak, terima kasih dan berkah dalam. Nanti tugas Pak Adik kirimkan melalui link yang ada.